Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai konseling kontrasepsi pada wanita produktif. Sebelum kita memulai sosialisasi kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran selama pembelajaran ini atau selama sosialisasi ini. Berdoa dipersilakan. Baik, cukup. Ya, langsung saja kita ke topik pembahasan mengenai konseling kontrasepsi pada wanita produktif. Apakah kontrasepsi itu? Kontrasepsi itu adalah alat pencegahan kehamilan. Ada beberapa metode kontrasepsi yang dapat atau yang paling sesuai dengan keinginan dan keadaan kita saat ini. Bagaimana cara memilih KB? Untuk dapat memilih kontrasepsi yang tepat bagi kita, mari kita diskusikan. Untuk dapat berdiskusi, maka kita dapat melakukan diskusi bersama dokter, ataupun bidan, ataupun perawat. Nah, apa yang diskusikan bersama mereka? Yang pertama, mengenai pengalaman Anda dalam ber-KB. Yang kedua, apa yang Anda dengar tentang KB. Yang ketiga, rencana untuk mempunyai anak. Apakah masih ingin mempunyai anak pada saat setelah pemasangan KB atau tidak. Yang keempat, apakah kita memiliki riwayat penyakit seperti HIV ataupun penyakit infeksi menular seksual. Yang kelima, sikap pasangan dan keluarga kita apabila kita menggunakan alat kontrasepsi yang telah kita pasang. Yang keenam, kebutuhan dan kekhawatiran lainnya. Yang pertama, kita dapat menentukan metode sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk metode jangka panjang itu sangat efektif. Efek samping lebih banyak, seperti alat kontrasepsinya adalah alat kontrasepsi di dalam rahim yang dipasangkan di rahim ibu. Yang kedua, implan atau alat kontrasepsi di bawah kulit. Untuk efek samping yang lebih sedikit tapi tidak mudah dikembalikan seperti semula, itu ada kontrasepsi mantap untuk wanita dan untuk pria. Kontrasepsi mantap untuk pria. Yang kedua, sangat efektif dengan pemakaian yang benar, namun diperlukan pengulangan. Untuk efek samping yang lebih banyak itu seperti penggunaan pil KB dan suntik KB. Nah, untuk efek samping yang lebih sedikit itu ada kondom, baik itu kondom pria maupun kondom wanita. Yang selanjutnya itu adalah efektif dengan pemakaian yang benar dan perlu pengulangan. Efek samping yang lebih sedikit itu seperti KB alamiah atau KB tanggalan. Nah, penting digarisbawahi di sini untuk dapat melindungi dari kehamilan dan melindungi dari infeksi menular seksual yang ada saat ini, yang dapat melindungi dari kehamilan dan juga infeksi menular seksual hanyalah kondom. Metode apa yang akan digunakan? Nah, untuk dapat memilih metode apa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kita, yang pertama itu ada, seperti yang dikatakan tadi, ada alat kontrasepsi dalam rahim, yang kedua ada susuk atau implan, yang ketiga ada kontrasepsi mantap wanita, yang keempat ada kondom wanita, kelima ada pil KB dan suntik KB 3 bulanan dan 1 bulanan. Untuk alat kontrasepsi di dalam rahim, itu alatnya berbentuk kecil yang dipasangkan di dalam rahim oleh dokter. Nah, untuk alat kontrasepsi dalam rahim ini itu sendiri, itu sangat efektif dan aman. Dan dapat dicabut kapan saja apabila diinginkan. Nah, untuk alat kontrasepsi di dalam rahim ini, itu mampu bekerja hingga 10 tahun. Tapi tergantung dengan jenis alat kontrasepsi dalam rahim yang ingin kita gunakan. Yang selanjutnya, untuk penggunaan alat kontrasepsi di dalam rahim ini, itu dapat menambah pendarahan haid atau menyebabkan kram pada panggul atau pada bagian perut. Yang selanjutnya, sekali lagi, untuk alat kontrasepsi dalam rahim itu tidak melindungi dari penyakit infeksi menular seksual ataupun penyakit HIV. Nah, yang selanjutnya, untuk tingkat kegagalan penggunaan yang tipikal, itu ada 2 dari 1.000 wanita selama tahun pertama penggunaan dari alat kontrasepsi dalam rahim ini.
Tingkat kegagalan yang penggunaan sempurna itu ada 2 juga dari 1.000 wanita selama tahun pertama penggunaan. Apa kelebihan dan kekurangan dari alat kontrasepsi di dalam rahim ini? Kita lihat kalau untuk kelebihannya, yang pertama itu sangat efektif dan aman. Yang kedua, dapat digunakan dalam jangka panjang. Yang ketiga, mungkin cocok untuk wanita yang tidak bisa mengkonsumsi alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen. Yang selanjutnya mungkin cocok untuk wanita yang sedang menyusui. Dan selanjutnya dan yang terakhir kelebihannya adalah mengurangi risiko untuk kanker endometrium. Kekurangannya, yang pertama itu bisa menyebabkan perdarahan, baik itu setelah pemasangan ataupun pada saat dilakukan pemasangan alat kontrasepsi tersebut. Yang kedua, dapat timbul rasa sakit atau ketidaknyamanan selama pemasangan atau setelah pemasangan. Dan selanjutnya itu adalah infeksi. Dan yang terakhir, tidak bosannya diulang bahwa alat kontrasepsi di dalam rahim ini itu tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Siapa saja yang boleh menggunakan alat kontrasepsi di dalam rahim ini? Sebagian besar perempuan bisa memakai alat kontrasepsi dalam rahim secara aman, kecuali jika seseorang tersebut sedang hamil. Yang kedua, baru saja melahirkan, yaitu 2-28 hari pasca persalinan. Yang ketiga, memiliki risiko penyakit infeksi menular seksual seperti HIV mungkin. Yang keempat, menstruasi yang tak biasa, seperti durasi dan siklus menstruasi yang tidak normal seperti orang lainnya. Yang selanjutnya, seseorang tersebut mengalami infeksi atau masalah pada organ perempuan. Bagaimana untuk efek samping setelah pemasangan? Sebagian besar efek samping itu tidak berbahaya dan bukan merupakan tanda-tanda suatu penyakit yang serius. Setelah pemasangan, efek samping yang mungkin timbul seperti kram selama beberapa hari. Yang kedua, bercak atau flek selama beberapa minggu. Untuk efek samping umum lainnya, itu adalah haid menjadi lebih lama dan lebih banyak. Yang kedua, bercak di antara siklus haid. Dan yang terakhir, kram atau rasa nyeri selama haid. Tapi itu semua dapat berkurang setelah beberapa bulan dari penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim ini. Alat kontrasepsi yang selanjutnya itu ada susuk atau implan yang dipasangkan di bawah dari kulit dari lengan atas ibu. Implan itu adalah alat yang berbentuk tabung plastik yang berjumlah 1, 2, atau bahkan 6 yang diletakkan di bawah kulit lengan atas dari ibu. Nah, susuk atau implan ini itu sangat efektif. Efektif selama penggunaan 3 tahun untuk jumlah tabung kapsulnya 1-2 dan 5 tahun untuk jumlah 6 kapsul. Untuk susuk dan implan ini itu mudah untuk berhenti dan kapan saja bisa dikeluarkan jika diinginkan. Dan susuk dan implan ini itu aman bagi hampir semua perempuan. Namun, susuk atau implan ini bisa saja mempengaruhi dari siklus dan durasi dari haid. Selanjutnya, untuk susuk dan implan ini itu tidak melindungi terhadap penyakit infeksi menular seksual seperti HIV mungkin. Nah, untuk tingkat kegagalan sendiri yang penggunaan tipikal 2 dari 1.000 wanita selama tahun pertama penggunaan, dan untuk tingkat kegagalan penggunaan yang sempurna 2 dari 1.000 wanita selama tahun pertama penggunaan alat kontrasepsi ini. Siapa saja yang boleh menggunakannya? Sebagian besar perempuan bisa memakai alat kontrasepsi di bawah kulit ini dengan aman. Yang tidak diperbolehkan adalah bagi ibu yang sedang menyusui kurang dari 6 minggu. Yang kedua, mungkin sedang hamil. Yang ketiga, memiliki gangguan kesehatan yang serius. Bagaimana efek samping setelah pemasangan? Sebagian besar efek samping yang ditimbulkan tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda suatu penyakit. Efek samping yang sangat umum itu seperti bercak atau haid ringan. Yang umum itu adalah haid yang tidak teratur, dan yang jarang adalah tidak haid sama sekali atau yang lain-lainnya. Alat kontrasepsi yang selanjutnya adalah kontrasepsi mantap untuk wanita.
Alat kontrasepsi mantap untuk wanita ini adalah merupakan tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter. Nah, untuk kontak wanita ini, rahim itu tidak diangkat dan ibu masih bisa mendapatkan haid. Untuk metode yang digunakan oleh dokter itu adalah tidak mudah dikembalikan semula dan hanya untuk ibu yang tidak menginginkan anak lagi atau sudah berhenti untuk menginginkan kehamilan. Yang selanjutnya untuk kontak wanita ini itu sangat efektif dan aman bagi hampir semua ibu. Tidak ada efek samping jangka panjang dari kontak wanita ini dan kontak wanita ini itu tidak melindungi terhadap penyakit infeksi menular seksual atau HIV. Nah, kontak wanita ini itu sama dengan sterilisasi pada wanita dan itu sangat efektif. Kegagalan mungkin memang bisa terjadi dan dapat terjadi setelah bertahun-tahun setelah prosedur ini dilakukan. Namun tingkat kegagalan itu bervariasi tergantung berdasarkan teknik mana yang digunakan pada saat melakukan kontak wanita ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya kontak wanita ini aman dan sangat efektif. Yang kedua, tahan lama bahkan bersifat permanen. Yang selanjutnya, untuk kontak wanita ini dilakukan oleh dokter bisa menggunakan prosedur yang sangat sederhana dan tidak akan mengganggu dari hubungan seksual bersama pasangan. Namun serta dapat mengurangi risiko dari terkenanya kanker ovarium. Apabila prosedur sederhana ini, apabila dokter tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan kontak wanita ini menggunakan prosedur yang sederhana, maka diperlukan sayatan atau bahkan tidak diperlukan sayatan atau bekas luka yang timbul akibat sayatan dari prosedur kontak wanita tersebut. Untuk kekurangannya karena bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Nah, kemungkinan orang yang sudah menggunakan kontak wanita ini itu merasa menyesal di kemudian hari karena tidak bisa lagi untuk memiliki anak. Yang selanjutnya itu harus digunakan metode kontrasepsi lain selama 3 bulan dan dilakukan tindakan lanjut tes konfirmasi. Nah, dan yang terakhir untuk kekurangannya adalah kemungkinan terkait prosedur yang dilakukan atau terkait operasi jangka panjang itu menimbulkan komplikasi seperti nyeri, perdarahan, infeksi di tempat sayatan apabila dilakukan sayatan, dan trauma ke organ yang berdekatan di bagian perut. Kapan kontak itu bisa digunakan atau kontrasepsi mantap pada wanita itu bisa digunakan? Sebagian besar perempuan bisa memakai kontak dan perlu ditunda jika baru 1-6 minggu persalinan. Yang kedua, mungkin sedang hamil. Dan yang ketiga, terdapat infeksi atau gangguan pada organ kewanitaan. Dan yang terakhir, memiliki gangguan kesehatan lain yang serius atau berat. Kapan kembali ke dokter? Pada minggu pertama, segera kembali jika mengalami demam tinggi, nanah atau luka berdarah di tempat sayatan. Yang ketiga, mengalami nyeri, panas, bengkak, dan juga kemerahan. Yang selanjutnya, nyeri itu berlanjut atau semakin parah, mungkin bahkan sampai menyebabkan kram ataupun nyeri perut. Selanjutnya, menimbulkan diare, dan yang terakhir, pingsan atau sangat merasa pusing. Di lain waktu, segera kembali jika Anda merasa hamil, dan yang terakhir sakit atau nyeri pada perut atau sering sekali pingsan. Nah, kontrasepsi yang selanjutnya itu adalah kondom wanita. Kondom wanita ini itu untuk mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual termasuk HIV. Jadi kondom ini hanya satu-satunya alat kontrasepsi yang dapat mencegah dari penyakit infeksi menular seksual termasuk HIV. Untuk kondom wanita ini itu sangat efektif bila digunakan setiap kali bersenggama atau melakukan hubungan seksual bersama pasangan.
Untuk kondom wanita ini itu bisa hanya kondom saja yang digunakan dan atau bersamaan dengan metode kontrasepsi yang lainnya. Untuk kondom wanita ini mudah didapat dan digunakan. Nah, untuk pemasangan pada kondom wanita ini perlu dibicarakan terlebih dahulu pada pasangan. Tingkat kegagalan dari penggunaan yang tipikal dari kondom wanita ini adalah 210 dari 1000 wanita selama tahun pertama penggunaan, dan tingkat kegagalan dari penggunaan yang sempurna itu ada 50 dari 1000 wanita selama tahun pertama penggunaan. Apa kelebihan dan kurangnya? Kelebihannya adalah melindungi dari kehamilan dan juga infeksi menular seksual atau HIV. Yang kedua, dapat digunakan dengan pelumas yang berbahan dasar oli. Yang ketiga, pasangan pria mungkin lebih menemukannya nyaman dan tidak perlu terlalu menyempit daripada kondom yang biasanya digunakan oleh pria. Yang selanjutnya, tersedia di apotik tanpa resep dari dokter. Untuk kekurangan sendiri dari kondom wanita ini itu adalah beberapa wanita mungkin mengalami masalah dalam memasukkannya atau penggunaannya dengan benar. Yang kedua, lebih mahal dari kondom pria. Yang ketiga, cincin yang terdapat pada kondom wanita mungkin bisa menyebabkan ketidaknyamanan saat berhubungan seksual bersama pasangan. Dan yang terakhir, kondom wanita ini mungkin lebih berisik daripada kondom pria pada saat kita melakukan hubungan seksual bersama pasangan. Hal yang perlu diingat, untuk efektif kondom ini itu harus digunakan setiap kali melakukan hubungan seksual bersama pasangan. Pastikan Anda memiliki persediaan kondom yang cukup. Jika kondom robek, pertimbangkan untuk penggunaan kontrasepsi darurat sesegera mungkin. Dan jangan pakai pelicin yang berbahan dasar minyak. Dan terakhir adalah simpan kondom itu di tempat yang terlindung dari sinar matahari secara langsung. Untuk metode kontrasepsi yang selanjutnya adalah suntik 3 bulan dan 1 bulan. Untuk suntik 3 bulanan, ini suntik itu diberikan setiap 3 bulan. Sangat efektif, mudah untuk berhenti, namun perlu waktu untuk dapat hamil. Dan untuk suntik yang 3 bulanan ini, aman bagi hampir semua perempuan dan tidak melindungi dari resiko terkenanya penyakit infeksi menular seksual atau HIV. Untuk suntik yang 1 bulan, satu suntikan setiap 1 bulan, dan sangat efektif dan mudah untuk berhenti, serta aman untuk hampir semua perempuan. Untuk suntik 1 bulanan ini juga tidak dapat melindungi terhadap dari penyakit infeksi menular seksual ataupun HIV. Nah, efektivitasnya bagaimana? Untuk tingkat kegagalan dari penggunaan tipikal kontrasepsi suntik 3 bulanan maupun 1 bulanan ini adalah 60 dari 1000 wanita selama tahun pertama penggunaan. Sedangkan untuk tingkat kegagalan dari penggunaan yang sempurna, 2 dari 1000 wanita selama tahun pertama penggunaan. Kelebihan dan kekurangan dari alat kontrasepsi ini adalah, kelebihan yang pertama, itu sangat efektif dan tahan lama. Yang kedua, aman dan nyaman. Yang ketiga, tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. Selanjutnya adalah efektivitas tidak terpengaruh oleh kebanyakan obat. Jadi, penggunaan alat kontrasepsi ini tidak mengganggu efektivitas dari penggunaan alat kontrasepsi ini apabila kita sedang mengonsumsi obat dalam jumlah banyak. Yang selanjutnya dapat mengurangi kram pada saat menstruasi, serta dapat mengurangi risiko dari kanker endometrium. Yang selanjutnya dapat memperbaiki gejala endometriosis dan nyeri panggul yang bersifat kronis. Yang selanjutnya dapat menurunkan insidensi kejang pada perempuan atau wanita yang menderita penyakit epilepsi. Untuk kekurangannya sendiri, awalnya mungkin perdarahan paling banyak menyebabkan ketidakteraturan dan efek samping yang umum dapat ditimbulkan. Selanjutnya, pendarahan cenderung lebih sedikit dan lebih ringan. Yang selanjutnya adalah menyebabkan penurunan mineral pada tulang yang dapat kembali normal ketika seorang wanita atau perempuan tersebut berhenti menggunakan alat kontrasepsi ini.
Yang selanjutnya, mungkin terkait dengan perubahan nafsu makan dan atau berat badan bisa bertambah pada beberapa wanita ataupun perempuan. Selanjutnya adalah beberapa wanita mungkin memiliki efek samping seperti timbulnya jerawat, merasa sakit kepala, sensitif yang berlebih di payudara, masalah terhadap mood atau depresi, dan perubahan dalam gairah seksual. Butuh waktu lebih lama untuk mendapatkan hamil setelah penggunaan alat kontrasepsi ini atau setelah suntikan yang terakhir. Dan sekali lagi, untuk alat kontrasepsi ini tidak dapat melindungi dari infeksi menular seksual. Siapa saja yang boleh menggunakan alat kontrasepsi ini? Sebagian besar perempuan bisa memakai suntik KB secara aman. Biasanya tidak dibolehkan jika memiliki tekanan darah tinggi, menyusui kurang dari 6 minggu, sedang hamil, dan memiliki kondisi kesehatan yang serius. Untuk efek samping setelah pemasangan, sebagian besar untuk efek samping itu tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda dari penyakit. Efek samping yang sangat umum itu seperti terjadinya perubahan haid bulanan. Yang umum adalah berat badan mungkin naik, dan untuk yang tidak umum, timbul keluhan lain yang mungkin dirasa berat oleh pengguna kontrasepsi ini. Apa yang perlu diingat dari penggunaan alat kontrasepsi ini? Yang pertama, nama suntikan Anda pada saat Anda menggunakan alat kontrasepsi ini. Yang kedua, kapan harus kembali. Yang ketiga, efek samping umumnya tidak berbahaya. Namun, bisa datang kembali jika efek samping yang muncul itu merasa mengganggu keseharian kita. Selanjutnya, kembali untuk suntikan berikutnya atau jika mengalami keluhan. Untuk alat kontrasepsi ini akan diberikan oleh dokter melalui suntikan yang diberikan di bagian bokong. Nah, perlu diingat bahwa untuk apabila telah disuntik, jangan mengusap bagian yang disuntik. Kapan harus kembali ke dokter? Setiap 3 bulan untuk jadwal 3 bulanan, dan setiap 1 bulan untuk jadwal bulanan. Nah, tetap kembali walau telah melewati jadwal suntik yang telah ditentukan. Untuk alat kontrasepsi selanjutnya adalah pil KB. Pil KB ini harus diminum 1 pil setiap harinya, tidak boleh terputus. Nah, untuk tingkat keefektifannya, efektif dan mudah untuk berhenti, aman untuk hampir semua ibu, membantu mengurangi perdarahan menstruasi dan kram, tidak memberi perlindungan terhadap infeksi menular seksual ataupun HIV. Selanjutnya, untuk tingkat kegagalan dari penggunaan tipikal dari pil KB ini, 90 dari 1.000 wanita selama tahun pertama penggunaan. Dan tingkat kegagalan untuk penggunaan yang sempurna, itu ada 3 dari 1.000 wanita selama tahun pertama penggunaan. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, pil KB ini itu sangat efektif, tidak mengganggu dalam berhubungan seksual, dapat mengurangi atau menghilangkan pendarahan haid dan kram pada bagian panggul ataupun perut. Yang selanjutnya dapat mengurangi gejala pramenstruasi. Untuk kekurangannya sendiri, efektivitas mungkin dapat berkurang apabila seseorang tersebut sedang mengonsumsi obat lainnya. Kemudian dapat menyebabkan perdarahan yang tidak teratur atau munculnya bercak darah. Yang selanjutnya adalah dapat menyebabkan nyeri pada bagian payudara dan mungkin saja bisa merasakan mual atau sakit kepala. Kekurangan yang lainnya adalah harus diambil setiap hari di waktu yang sama. Jadi untuk pil KB ini itu harus digunakan setiap hari sesuai aturan yang telah dijelaskan oleh dokter. Yang selanjutnya, untuk pil KB ini itu tidak melindungi dari infeksi menular seksual atau penyakit HIV/AIDS. Siapa saja yang boleh menggunakan? Sebagian besar perempuan bisa memakai pil dengan aman, kecuali jika merokok dan berusia lebih dari 35 tahun, memiliki tekanan darah tinggi, baru 3 minggu melahirkan, menyusui kurang dari 6 bulan, mungkin sedang hamil, atau memiliki masalah kesehatan lain yang serius.
Bagaimana efek samping setelah pemasangan? Sebagian besar efek samping itu tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda dari suatu penyakit. Tidak bahaya yang mengalami biasanya segera hilang setelah beberapa bulan. Untuk efek samping yang umum itu adalah seperti merasa mual-mual, yang kedua munculnya flek atau bercak di antara massa head, yang ketiga timbulnya rasa sakit kepala ringan, yang keempat nyeri pada bagian payudara, dan yang terakhir adalah berat badan mungkin naik atau turun. Sekian sosialisasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun sikap selama penyampaian, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.